Bar di alun-alun ngira samun wong ngawayang raga sukma-sukma nalingkang tanpa miraga wayang. Pasrahnya gelar alam pawayangan siang antara malam salah maupun benar disebut sukma wayang maring dalang. Sukma ing dalang maring wayang. Sebab hidup matinya wayang digerakkan pada dalang. Basa clear disebut langit wayang, basa pelita matahari wayang, kedebong basa buminya wayang. Cecepluk iman mapak buana clear jingjing hari gama. Cecepluk iman mapak buana clear jingjing hari gama. Nyawanya wayang. Pantekan gebang siwalan tunggal-tunggal, orang yang satu gebang orang yang banyak. Menitiskan Buddha Serawa dengan arti Buddha yaitu orang dulu, Serawa orang sekarang, menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa pajak sekian. Jadi sifat wayang kulit hanya beda digerakkan pada kidalang. Hidup kita berlainan digerakkan pada yang maha kuasa. Rep sirep kedak buana lingkih gemura-gemura lingkih ing wong pitra dadaka disebut tua-tua alam pewayangan semar. Arti hidup kita jangan sampai tersamar. Disebut kepangkatan wayang Betara Guru yaitu arti kita jangan sampai keliru. Betara Guru supaya hidup kita jangan sampai keliru. Wayang kulit yang disebut tontonan menjadi tuntunan. Hana cara kawetan data sawala kidul pada jayana kulon mangga batang alor. Usnauran kegrete subyap patre putih kidul hitam wetan merah kulon ijo nyataing wayang ingayuganing dewa. Ngayuganing dewa. Pitana anengkih wau kocapa negara hing pun dihingkang kae kadida sapurwa eka sawiji adih wong ngalunui dasa 10 prawitan sanajan kathah ingkang anggana laras wonten bubuka sinarita di negara Cempalreja yang dipimpin Prabu Drupada. Yang dihadap keponakannya itu Gandamana lan anak yaitu Dewi Sri Kandi yang memang sengaja ngumpul, yang memang sengaja dipanggil karena ada satu permasalahan yang bikin pusing di negara Cempalareja. Akibat Dewi Sri Kandi yang kecantikannya terdengar di seluruh jagat negara, banyak kaum muda sampai kaum yang tua ingin memikat atau mempersunting Dewi Sri Kandi.
Nah inilah kita ceritakan adanya di negara Cemparaja yang dipimpin Prabu Drupada. Negara yang subur makmur, gemah ripah repeh rapih lan jenawi, murah sandang kalayang pangan. Nah inilah kita ceritakan adanya di negara Cempalareja. Kawih mogeran bubuk kami ngagelarakeun seni wayang rineka binakit dalam yantanakeun seni binga dipasieu dikawih wayat dengan siloka hirupna jalama wayang usik kudalanana jalama hirup apana ani bos tani jaya ku Gustina wayang usik kudalanana jalma hirup mamahna ani bos tani jaya ku Gustina pagarana wayang kulit asire kana pujaga Akang ya kaulah Sri Kandi Kang. Silakan duduk. Ponakan aku, sepupu aku, silakan duduk, silakan duduk. padara lakona wayang Jonathan nakidalang jadi Jonathan hadena pikeun anak teng apana ian putra tani jaya nu gorengna jadi contoh nu hadena pikeun anak teng nu gorengana pujang kapoka wiwitan nyipta seni pawayangan mi banda mah mi banda hiji gambaran silokani kehirupan Pratana
Ida diang magrub kong atas sedulur salapan rupa jadi lagu Jawa Sunda warisan tawali sangga mari tingkatkan wayang Betawi tradisi zaman sekarang yang hampir punah mari kita lestarikan sama-sama Bandung situ di sawah masang bandera hari olah Bandung nusa gitu mun salah silih Srina lendra maglaran murup mubiar cahya socaner linggih ingkar sigilang gading kencana mancur kadyak kunang ya kunang inilah kita ceritakan adanya di negara Cemparaja yang dipimpin Prabu Drupada yang dihadapnya yaitu Patih Gandamana juga tidak ketinggalan yaitu Dewi Sri Kandi yang sengaja dipanggil juga sengaja memanggil Gandamana karena ada hal yang dituju karena ada hal yang dimaksud sama Prabu Drupada. Yang bersuaranya itu Prabu Drupada. Maklum yang namanya udah tua, mama udah banyak perubahan apa. Udah gitu banyak yang dirasa ongkoh yang namanya udah tua apan stamina makin tua makin berkurang. Lupa sama inget lebih banyak lupa daripada inget yang namanya udah tua mah. Satu persatu kenikmatan yang tadinya kita rasain enak udah mulai diambil-ambilin tuh. Itu yang namanya kehidupan mah bocah-bocah parewiaga sehat di belakang. Syukur kalau sehat mah karena sehat itu nomor satu, sehat itu mahal. Syukur. Rasa bangga ya ku Prabu Drupada, rasa bangga, rasa seneng ongkoh kita ini banyak. Masih bisa dapat berkumpul, masih dapat kenikmatan yaitu kesehatan yang tiada tara ya panjak ya. Juga ini di hadapan aku ada anak lan ponakan aku ini Patih Gandamana, coba ngomong sampean Gandamana. Ya kaulah Gandamana wa, ya kaulah sehat.
malah gak kekurang suatu apapun. Syukur. Maaf rasa datang telat ganda mana, minta dihampura, minta dihampura. Nggak jadi soal yang namanya manusia mah kadang bisa telat, kadang bisa cepat. Kaula minta dihampura, jangankan anak, jangankan keponakan, wong tua juga jangan dipikir wong tua ini nggak pernah salah, malah lebih banyak salah daripada bener. Yang namanya wong tua, yang namanya manusia, sifatnya manusia ya salah terus ya bukan setan, bener terus ya bukan malaikat. Namanya sifating manusia, nggak luput dari kesalahan kita pada saling memaafkan dan saling ngahampura. Terima kasih Wak, terima kasih. Juga coba Sri Kandi ini nih yang di depan nih. Makanya dipanggil juga ada permasalahan, ada yang dituju, ada yang dimaksud sama wong tua ini. Gimana keadaannya? Aduh, Rama Prabu, ya kaulah keadaannya sehat, ya kaulah keadaannya nggak kekurang suatu apapun, ya kaulah ada hadir di depan. Maaf, di mana tata basa kurang tersusun, tata basa kurang merenah. Sama saling ngahampura. Jangan lagi anak, wong tua juga sama apaan. Lebih banyak salah yang namanya manusia, yang tadi udah Rama bilang, yang tadi wong tua udah ngomong sama anak. Ya, jadi maaf ini sebelumnya aku menanyakan lebih dulu ada apa kita dikumpulin di sini. Wah, dikumpulin di sini ada apa kita, Wak? Jadi begini. Makanya dipanggil sama wong tua ini, ada satu permasalahan satu, atuh yang namanya kangen mah wajar apan. Yang namanya wong tua ama anak, wong tua ama ponakan, selaginya ada di rumah juga sekarang mah udah pada punya Kesibukan masing-masing apaan. itu, punya kesibukan masing-masing. Ada yang sekolah apaan, ada yang kerja ongko. Makanya saling-saling bagi-bagi waktunya, pinter-pinter cari waktu. Makanya itu sekarang dikumpulin, emang kesempatannya, memang momennya seperti ini. Makanya dipanggil, jangan rasa kaget. Jadi gimana, Wak? Kada mana ini dipanggil, ada apa ini tentang masalah negara? Iya pasti masalah negara mah. Di Cemplarja ini memang aku bangunan berjalan dengan sukses, malah sekarang mah program-program pemerintah sudah dijalanin. Sudah dilaksanakan kemarin, himbauan yang ada penyakit wabah datang harus pakai masker, itu berjalan dengan bagus tuh. Sekarang kita adakannya himbauan vaksin, jangan lupa vaksin itu tuh. Anjuran pemerintah itu tuh, itu bagus, sudah ada di Cemplarja Panjang itu. Jadi gimana, Wak? Jadi gimana? Jadi masalahnya dipanggil wong tua anak ini, masalahnya ini di Sri Kandi ini. Lir ibarat perempuan mah yang namanya kembang mah pasti dipenclokin, apalagi kalau kembangnya manis mah. Lir ibarat kata kembang manis, emang ada sari-sari madunya, udah lalal pada nemplok di situ. Segala lebah pada nemplok di situ. Lir ibarat kata ini mah kumbang pada segala ini. Makanya hampir bingung ini. Jadi permasalahannya apa wong tua, Rama? Jadi apa permasalahannya? Coba ngomong kali, anak juga bisa bantu anak punya jalan keluarnya. Jadi gini, sekarang Rama tanya, apa sampean udah punya pasangan apa belum? Coba. Ya
Lah ya kaula mah punya pasangan juga belum. Boro-boro aku pasangan deket juga sama siapa juga nggak deket kaula mah. Terus ini masalahnya di sini, bertentangannya di sini nih panjang nih. Masalahnya apa banyak, apa dari negara-negara yang lain pada datang, negara-negara peseberangan pada ngelamar. Ini nih yang jadi bibitnya nih. Itu dia udah nggak puguh-puguhnya yang bawa martabak, dibawa martabak. Yang bawa pisang tuh saking apa, saking demennya diempanin tiap malam. Buat ngelancong apalagi kulit kacang mah tuh di belakang tuh, udah nggak kehitung, udah mau sampai 2 truk kulit kacang di belakang itu. Saking banyaknya yang lancong, makanya jadi pertanyaan sama wong tua, gimana cara ngatasinnya supaya nggak ada ambang kehancuran di negara ini. Udah pasti bibit rujitnya pasti bakal datang panjang. Itu pertentangan di situ. Sekarang gini, ceweknya satu yang ngelamar banyak, masa pengen diterima semua. Setiap negara, wakil negara juga bukan cuma satu wakilnya, tapi ada 5, sedikitnya aja cuma 5 tuh. Apa zaman sekarang melelaki yang ditolak, malah kan ada ya peribahasa katanya cinta ditolak dukun bertindak. Pegihnya udah ke yang ke tempat nggak bener, bukannya minta sama yang di atas tapi mintanya sama orang yang kayak begitu. Kalau emang pengalaman mah ketebak aja panjang. Itu takutnya nanti kita terima yang ini recet yang ono. Kita bikin permasalahannya di sini ini nih, coba gimana. Ya sekarang gini aja Rama. Ya kau lama terserah Rama aja ya, mau nerima yang mana, mau pengen yang mana, misalkan dari negara yang ini ya yang ini, negara yang itu. Tapi ya kau masih belum pengen punya suami, lir ibarat kata. Karena sekarang mencari lelaki bukan gampang kayak membalikan telapak tangan. Apa ada lelaki mah banyak, ada ya lelaki yang bengis, ada lelaki yang suka main perempuan. Ada lelaki yang cuman pengen doang tapi tanggung jawab lahir, nafkah lahir dan batinnya kagak ada. Itu takutnya itu. Iya, itunya mah bener panjang. Nah ini jalan keluarnya harus kita cari nih. Kalau kita seleksi satu-satu kan gak bakalan bisa. Lama ongkos jangka waktunya, malah kan berpuluh-puluh, makan ratusan yang ngelamar ini. Gimana caranya, gimana kali ganda mana bisa, ganda mana tahu caranya. Wah sulit ini mah, sulit. Bentar. Wah, aku ada ide. Coba maju ke depan. Baik, aku bakal maju ke depan. Marek kayak wong Wiswano. Marek kayak wong Wiswano. Kaya wong Wiswano. Maaf. Silahkan Kang, silahkan. Jadi gini. Ada lewat di pikiran aku gimana caranya. Gimana solusinya, apa enggak kita bikin aja ini sayembara lir, ibarat orang Sunda bilang mah blabar kawah. Maksudnya blabar kawah, kita adakan sayembara di negara Cempalreja, kita undang para raja-raja
Jangankan lagi yang muda, yang tua, yang pengen ikut sayembara juga boleh. Dipersilakan. Tapi gampang begitu mas. Sekarang kita pikir siapa yang mau jadi pemanggul pati, siapa yang mau jadi palang dada. Lir ibarat kesenian di Betawi mas, siapa yang mau jadi palang pintu. Apa nggak gampang orang yang bisa kayak begitu mah. Tenang, apa buat apa kita cari ku jauh-jauh, buat apa kau kita pikir yang ribet-ribet. Nih ada anak, buat apa anaknya. Jadi ya nggak usah ke orang lain. Buat apa anak ini digedein, anak ini dirawat di sini kalau anak gedenya ini membangkang, anak nggak bisa ngebantu apa-apa. Buat apa anak digedein? Nggak ada gunanya. Sekarang gini, aku siap menjadi pemanggul pati, aku siap menjadi pemanggul dada demi sayembara berlangsungnya ini Sri Kandi. Kalau kata aku begitu caranya, yang gimana coba, gimana Bina? Apa udah dipikirin mateng-mateng itu keputusan yang tadi udah dipikirin? Wah, bukan mateng lagi, ini mah hampir angus. Ini mah bukan udah mateng lagi, hampir gosong sebelah ini mah. Yakin, percaya aku. Jangan sesumbar dulu. Jangan sombong Lir. Ibarat kata di atas langit masih ada langit, di atas orang yang pinter masih ada yang lebih pinter. Apaan kalau orang sombong mah pasti ada apaan balasannya. Sekarang kita petang-tang, peteng-teng, petungtung, petong-tong, pasti ada balasannya. Tapi bener, ini udah dipikirin baik-baik, nggak nyesel nanti di hari lusa. Mual bakalnya jadi nyesel. Matinya ganda mana, tewasnya ganda mana, gugurnya ganda mana. Ikhlas demi ngebela negara ini supaya gemah ripah repeh rapil hojinawi. Nggak ada kehancuran, nggak ada kesulitan, nggak ada yang namanya ini kekacauan di negara Cempalreja. Bagus gitunya mah ngebela negara sampai nyawa dikorbanin. Bener ini mah sumpah prajurit emang seperti ini. Nggak sia-sia. Beda kayak tukang panjak karang, panjak kayak gini contohnya tuh tukang gendang. Kita bilangin karang hari ini nih kita ada pentas tanggal sekian, dicatat di kalender segala. Pas hari haknya kepegihnya kemana? Pikiran ada PA itu bocah. Itu. Tapi beda, aku mah jangan disamain sama tukang gendang. Wah. Jadi anak mau jadi pemanggul pati, ya aku bakal menjadi pemanggul pati, bakal menjadi palang dadanya itu Dewi Sri Kandi, saudara aku. Terus cara kita menyebar surat itu mau urusan aku. Yang penting kita bikin surat perbanyak-banyaknya, kita tulis di situ, kita adakan sayembara. Siapa yang bisa ngalahin ganda mana pagi kalah, sore nikah sama Sri Kandi. Ganda mana sore kalah, pagi nikah sama Sri Kandi. Malah kalau bisa mah jangan kita pungut biaya, jangan kita mintain dana. Kalau bisa pajang foto Sri Kandi yang cakep, itu banyak di Instagram apaan foto-foto Sri Kandi yang cakep. Beda anak sekarang mainnya Instagram panjang. Itu tenang, aku bakal menyebar surat ke setiap sudut negara. Diadakannya ini sayembara blabar kawah di negara Cempalreja. Aku yang bakal menjadi panggul pati, bakal menjadi palang dada. Silakan, tapi ngan hati-hati. Kalau misalkan ada apa-apa nanti di hari lusa, jangan nyesel, jangan sesumbar. Karena itu omongan sendiri. Misalkan kemakan sama omongan sendiri, ya salah siapa itu mah. Tenang, aku udah pikirin, wah Prabu, aku udah pikirin matang-matang. Amit mundur ya, aku bakal menyebar surat. Pamit ya aku. Tenang aja, tenang. Kita lihat aja nanti, siapa tahu berhasil.
Panjak, aku bakal menyebar surat ini Panjak. Tapi gimana caranya ini surat kesebar banyak? Langsung hari ini juga langsung menyebar semuanya. Siap Panjak? Aku bakal menyebar surat. Aku juga bakal membaca ajian. Aku punya apa itu lagi ikutin di belakang. Belum juga disebar udah datang aja. Aku bakal melempar ini, tapi gimana caranya? Wah, aku punya ajian angin 7 layar. Bakal aku sebar, bakal aku tiup ongkoh nanti ini surat pasti jatuhnya di setiap sudut-sudut negara, di setiap sudut-sudut perbatasan kampung bakal kesebar Panjak. Akhirnya ganda mana? Dia meramalkan punya ajian angin 7 layar. Jenandrat kumatak prabdia kumatak ajian angin 7 layar. Kumatak pradiap ajian angin 7 layar. Siap Panjak, siap. Aku bakal melempar surat ini biar cepat nyampainya, biar cepat juga diadakannya sayembara. Siap. Aku sebar surat pokoknya. Banyak beres. Nggak capek kudu nganterin satu-satu ini mah. Langsung kesebar, ada yang nyampe di Jakarta Barat, ada yang nyampe di Jakarta Selatan, ada yang nyampe di Jakarta Timur, nyampe pokoknya ini mah nih. Wah, yang namanya orang berilmu mah begitu, makanya di sini pentingnya ilmu Panjak. Ilmu ini pentingnya, makanya orang berilmu mah kadang-kadang banyak dicari ongko. Tuh, wah. Baru aku sebar itu udah ada yang datang. Kita udah sampai di Cempalareja, mana Sri Kandi itu. Wah. Emang ngina nyame ngang. Itu lihat tuh. Itu tuh, coba ayo kita samperin.
dianggo pala dianggo pager jayanti dianggo pager jayanati sampai kita ini cepat buruan rek bela ulah kapal rek bela ulah kapal orang asli bela pati gamelan lima larasna didangadi ngina ngune nyame ngang duduk dulu duduk gamelan lima larasna didangadi sa lapan rupa saya abdi di jabat tangan saya abdi di jabat tangan apa naani Boston Jaya ngagona di kaki waktu rata-rata yang rata-rata saya berdiri Mama Ani Bastani Jaya ngarena tangan saya abdi ngarena tangan apa na iya na putra Tani Jaya maulah disapirakeun dibungkus kamana mah apa na Parhana putra Tani Jaya jalan Cibulu kunaon jalan Cibulu mama rekna jakat cimana diri apa Haji Carup sepuh abdi piket Jaya jalan Cibulu balalegertong rekna jakat cimana diri apa Haji Carup piket saya keciman diri enak bener kamana nak gorengnya lu Ibu Haji Pilna piket Jaya sepuh abdi mana-mana daktu gara diri tetap kadang lagunya daun hiris mangpulung malah burung dipisah apa lurah Suwandi bapak lurah Pantai Hurib sebut kuring Palora Suwanadi bapak lurah Pantai Hurib moal benang di Bobodo daun hiris Palura Asmawi bapak lurah Muara Bakti
Bapak Haji Misan, Bapak Haji saksina nu Misan. ngeplok keco. Aduh ampun Ibu Islani, Ibu Lurah Muara Bakti di anatosan di Bareto. Enak bener dah, enak bener. Ngalih deui ka Pak Haji Misan, daun iris Pak Haji Misan, Bojong Menteng Bekasi. Sebut terus, sebut. Kemang naungnya karmoning, Kembang naum yang karome, kaendahan naon. Ibu Haji Ida Saida Bojong Menteng Aya Bekasi, moala benang di Bobodo. Berang penting Ibu Haji Ida Saida deui, abdi teu boleh ihtian. Geningan Sulaya Panotan Tambelan. wik-wikung ya mangungkung mangrungut si buta katon. Den meraya pating jaligra, Den nera ya pating jaligra. Nyampe juga geneng kita di Cempal Reja Pajak. Nyampe ampe kita. Bener ini Cempal Reja. Siapa ini yang di depan aku? Ya kalau sampean pengen tahu yang namanya ganda manah, ya aku ganda manah. Oh, ini yang disebut ganda manah ini sebagai apa di sini, ha? Aku sebagai patih di Cempal Reja sekaligus ponakan dari Prabu Drupada. Wow. Kebenaran aku bener berarti dong di sini yang adanya Sirkandi. Mungannya nyilingani nami nyelingani. Apa sih? Nyelingani. Dia mau ngomongnya nggak danta, orang ke mulutnya ketutupan nama hidung, kegedean hidung. Aman nani milangin mungan nyilingani nami nyelingani. Ngangang mah kalau nih nganyin nau nggak menaneng ngana anak aku. Ya gimana mau tahu orang ngomongnya juga nggak danta. Ngananya ya nani manggilnya nge momilnya ni nyono anya enaunya lemeng mai malang olang menyan. Olangin mau ngemut nyium ini mah ngeolang anyanan. Oh rupanya marah juga begini juga panjak nih. Udah biar aku yang jelasin, mendingan Nyai mah udah enak tenang diam aja. Apaan malam habis manyak ngantuk ya ngantuk. Inangang nyela-nyelanya biar mulu-mulu nyunah. Jadi kayak gini, maaf sebelumnya aku ngedatang juga kaget rasanya aku sama wawakil dari negara Tawang Gantungan niatnya pengen ngelamar ini yang namanya Dewi Srikandi. Wah. Maaf sebelumnya, lamaran ini aku tolak. Nggak ada lamaran.
Maksudnya emang udah ada yang ngelamar orang yang lain? Bukan udah ada yang ngelamar orang yang lain tapi nggak dibuka ini pelamaran. Terus dibukanya belabar kawah atau sayembara, siapa yang bisa ngalahin jago nih ganda mana bisa nikah sama Sri Kandi tanpa sepeser biaya. Wah. Jadi nggak ada ngelamar, harus ngelawan, harus ikut sayembara. Siapa yang jadi pemanggul patih? Ini yang di depan sampean aku ganda mana. Wah. Kabeneran Ari kabeneran kabeneran woi kabeneran woi ngantuk rupanya ngedutren. Jadi kebenaran berarti aku lamaran aku nggak jadi, aku mau ikut sayembara. Bener apa persyaratan sayembara? Ya persyaratan emang nggak ada yang susah-susah, tapi harus bisa baca tata tertibnya yang harus diikutin di sayembara, yaitu apa coba? Nggak boleh pakai sajam. Apa sih sajam? Senjata tajam. Jadi nggak boleh pakai pisau, golok, panah, celurit, apalagi jarum patah pun sepotong nggak boleh. Jadi ini murni ini. Wah. Ya kalau gitu oke, aku bakal coba. Ya coba kalau sampean berani. Nggak coba kenapa? Hayo kita tangkap, kita bawa ini Sri Kandi ke depan dunungan kita, ke depan pemimpin kita supaya cepat dia bisa mempersunting Sri Kandi. Ya coba. Nggak coba kenapa? Weh, malah manyungan ayo inang ngumul, kamu wangul maya mangap ini. Sayang disayang, Weh. Wah, Numa. Coba sampean maju. apa juga dilolololo. Apa sih nganyangup aku nganyangup aku nganyangup ngelawan ngana mana ngeneng aku angga ngami jadi pandang nyemele itu.
ngemamuannya itu. Nyingan nama nawa jangan yang ngamlemeh kang, mendingan ngina malik aja yo malik. Balik waya gini mas apa yang mau ngongkosin apaan? Tanda tangan mah udah kita balik be apa duitnya belum ada ngapain kita balik? Una ngina juga una olah nyangup. Ngina unang nggak nyanggup ngelawan ngana mana, jangan dianggap ngana mana nyemele. Ngeningan gitu nyengwanannya juga bagus. Udah mundur. Malam minggu ayam lagi ngebioskop. Ngakunya mah aduh tapi kesononya nyanyi aja. Dia mau lagi jaga ya nyanyi aja dia mah. Unang ngangang mendingan malik nuluan aja nanti kalau nak mangan unang nyanyi aja nggak teman yang lain. Ngomongin udah gak danta. Ganda mana mau tahu aku yang bakal mencoba. Sayang disayang. Kurang ajar. Kabur no yang satu mau udah gak ketahuan kemana larinya itu. Saking gak sanggup ngelawan, saking gak kuatnya nandingin ganda mana, syukur itu mah. Baik, bakal aku tunggu lagi siapa yang bakal datang ikut sayembara. Lukan nilai lu mundur bibit nilai yang rana, nilai yang rana. Tunda belum ceritakan yaitu ganda mana yang sedang menunggu peserta sayembara. Kita ceritakan adanya yaitu di Arga Jembangan, Wiku Barat Maja, atau yang bisa dibilang ada negara di atas angin, yaitu Wiku Barat Maja atau yang Kombaka, yang mempunyai seorang anak dua, yaitu Bambang Kombayana lan Bambang Kombayaksa yang sengaja dipanggil. Nah inilah kita ceritakan aja ya di negara Arga Jembangan. Wiku Barat Maja dihadap lan anak yaitu Bambang Kombayaksa. Nah inilah kita ceritakan adanya Wiku
Barat Maja atau Wiku Kombaka dihadap ingkang putra yaitu Bambang Kombayaksa yang memang sengaja dipanggil, yang memang sengaja dikumpulin sama Wiku Barat Maja. nah inilah kita ceritakan Bambang Kombayana lan Bambang Kombayaksa. Kepiting ketojo bulan kokosa bantun tilampi sepeting asa sabulan ngantos panutan samper anak-anak engkong panjak samper. pegat te manjang rumah tangga keningki kesebut boga salaki sapanjang di jaya si panggi jang wau talata manihan jaga nyarita si gano arah balik moal ngiriman omong itu nak lain kakara rumah tangga abdi ruksa nyiksa teh gamalina ulah abong lalaki boga wewenang balik moal ngiriman omong abdi oge ngarep moal lamun kitu dasa laosna Balalegertong tangtu moal sayang pegat jangan rumah tangga kening kesebut boga salaki sapanjangan Haji Nisa si panggil jangan mau talata apa nade delego de jaya manihan jaga nyarita si gano arah apa nade delego de jaya balik moal ngiriman omong itu nak Pak Haji Nisa lain kakak sebut terus neng sebut terus neng rumah tangga Pak
Haji Misar anu bageus abdi ruksa nyiksa teh kamalin apa nani Tani Jaya ulah abong mamah nani Tani Jaya boga wewenang balik moal kiriman moal abdi oge ngarep ngarep moal lamun kitu dasa lawasna sangat moal aya beresna wiku ya ajar resi Brahmantaya muja semedi Brahmanta ya muja semedi yang namanya udah tua wajar apaan batuk-batuk sedikit mah. Apaan yang namanya batuk mah apaan kita mau ngomong diduluin sama batuk. Kita mau ngomong diduluin sama batuk. Kirian kita batuk ngomong. Ini nih anak aku yang di depan kenal apa belum si Panjak sama anak aku ini yang di depan nih. Ini kalau pengen kenal ini anak yang kedua namanya Bambang Kombayaksa. Si Kombayaksa aku Wiku Barat Maja bisa dibilang Eyang Tombako. Bukannya Tombako Rama Kombaka. Nah itu yang namanya udah tua maafan ngomong gak sering kepleset apa. Yang namanya orang udah tua ongkoh ini jalannya juga udah pakai tongkat. Kakinya udah 3 ditunjang ongkoh. Ini Kombayaksa nih anak kedua. Ngan ada yang satu lagi tuh yang rada meredut bocahnya. Yang rada merugul orangnya. Yang susah diaturnya kita bilang A, dia mah bilangnya B. Kita bilang B, dia mah bilangnya D. Susah dia mah diwarahnya mana abang sampean si Kombayaksa. Semalah masih Kailoh tadi aku lihat sih masih di dalam kamar kayaknya masih tidur. Coba itu mah udah siang begini masih tidur. Orang kerjaannya begitu ya kerja ya kagak dia mah. Tiap malam asal malam begadang ngayap mulung rokoknya kuat ngopinya kuat kerjanya kagak. Tebang ngandelin orang tua kadang-kadang Mbak beli rokok. Mbak pengen jajan ini nih katanya nongkrong di kafe inilah. Apa sih kafe engkong-engkong mah apa nggak ngerti kafe. Kafe mah engkong mah taunya kafe itu yang buat ngedempul mobil kafe itu mah. Itu mah bukan kafe tahu itu mah tape. Udah nggak usah dipikirin nemen-nemen Rama yang namanya Kakang Kombayana memang udah sifatnya kayak gitu. Kita warah juga susah sama kayak tukang gendang. Susah apa nih warahnya dia mah. Rada meredut ongkoh. Dia mah nggak mesti diomongin dia mengaku sendiri.
Iya, yang namanya sifat manusia mah nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa kita paksain. Yang namanya udah bawaan mah susah. Bangunin itu si Kombayana. Rama pengen ngomong, Rama pengen bicara, bangunin. Ya maaf, bukannya mau menentang Rama, ya kaula maaf bukannya mau ngelawan. Masalahnya kalau Kakang Kombayana mah dibangunin matanya belum melek, kakinya udah nendang Rama. Dia memang orangnya sableng, enteng tangan ongkong, kita salah nggak salah juga dia main kelepak kelepok. Dia mah nggak sungkan tangannya main, kakinya main. Coba kita buat kesalahan sama dia. Makanya saya nggak mau ngebangunin, soalnya apa? Saya colek aja dia mah tangannya udah nampar ke muka. Itu bisa jadi dia mah kebanyakan kemarin makan daging kurban, daging kambing, jadinya begitu ambeknya gede. Udah tahu punya darah tinggi masih makanin daging kambing aja. Yang namanya sifat anak berbeda-beda, apaan bangunin? Enggak. Bukannya nggak mau berantem aku sama Kakang Kombayana. Maaf, ini mah yang biar aku yang bakal ngebangunin, Rama yang bakal ngebangunin wong tua juga nengan panjang. Mana si Kombayana biar aku bangunin ini. Kombayana bangun. Apa sih? Orang lagi enak tenang tidur dibangunin dicolek-colek, ngapain aki-aki? Orang lagi pulas nggak tahu anak pulang pagi, nggak tahu anak habis jalan-jalan. Bangun, ini apaan udah siang, nasi udah datang tuh. Mau apa kek? Aku lagi enak tenang tidur dibangunin, nggak usah keluar. Ih, wong tua manggil mah harus bangun. Keluar. Ngapain? Udah sono aki-aki. Aku tendang nih. Tuh coba mak, wong tua juga begitu dia mah tuh. Makanya aku nggak mau panjak tuh lihat sengkilang wong tua sendiri. Keluar. Kalau nggak mau keluar diseret nih. Mau ngapain segala megang-megang keluar? Jangan. Aku siram juga nih pakai air kopi nanti. Keluar. Ini ada yang mau diomongin penting sama wong tua tentang sampean, bukan untuk orang tua tapi buat anak, buat jalanan anak. Keluar. Apaan habis ngebangunin anak yang satu lagi ya nom. Bener kata si Kombayaksa, matanya masih merem, kakinya udah ngedupak. Padahal wong tuanya sendiri itu tuh jangan dicontoh anak yang kayak begitu mah tuh. Mana Kombayana? Keluar. Nanti dulu, pakai baju dulu. Belum cuci muka ongkoh. Bagusnya mah anak bangun, kopi taruh di depan anak, kue segala macam dikeluarin. Ini mah apa? Sarapan. Coba nyungsang itu mah namanya. Rada berani ongkoh, dia mah terbalik aturan mah anak ngaulain orang tua, ini mah orang tua ngaulain anak. Makanya jangan suka diutus-utus dia mah. Aku bakal menghadap nih, tapi kopi ada gak kopi? Jangankan kopi, nasi padang juga udah dikasih ini mah. Tuh coba baru keluar udah kelepak-kelepok tangannya. Ada apa sih Ki? Ya aku Bambang Kombayana dibangunin lagi tidur enak-enak. Tuh coba tenang dulu, tenang nih.
Belek masih ada lagi ini. Apa lihat-lihat gak suka? Gak senang? Siapa yang ngeliat lagi? Gak senang sampean? Siapa yang liatin Kakang? Kurang ajar segala ngelawan. Nentang sama aku? Enggak, Kang. Kurang ajar. Tuh coba di depan orang tua itu. Untung adeknya dia masih sifatnya penyabar, nggak diladenin. Kalau diladenin abis begulung mulu tiap hari tuh. Kurang ajar, rasanya aku nggak enak dibangunin kayak gini. Ada apa coba ngomong. Tenang dulu, tenang. Jangan deket-deket aku sampean duduknya. Enggak, aku mau di belakang wong tua aja soalnya tangannya gelepak-gelepok itu mah. Mendingan pindah, mendingan nyari aman aku. Jadi gini Kombayana, denger kata wong tua sampean ini semakin kesini bukannya semakin kayak bocah, tapi aturan mah semakin kesini semakin bener, semakin balik. Yang namanya orang udah dewasa mah. Yang namanya umur udah pengen kepala dua mah harusnya sadar, eling. Komo kayak orang-orang mah ada niatan cari kerja. Ada niatan pengen begawe biar punya penghasilan, biar punya pengecapaian, biar apa? Biar punya bekal nanti buat masa depan. Satu ongko bekal dunia, kedua bekal akhirat. Kalau bisa mah kita seling sama ibadah tuh. Apaan pangeran, apaan Tuhan juga udah nganjurin tuh ibadah. Sekecil-kecilnya ibadah, sholat aja jangan ditinggalin. Sholatnya perlu, sama usahanya juga perlu. Kalau kita sholat terus, usahanya kagak juga ya buat apa? Usoli mulu. Kalau kita usaha, sholatnya enggak juga buat apa? Sama aja, kan ada peribahasanya. Walaupun hidup 1000 tahun di alam dunia ini, kalau enggak sembayang apa gunanya? Pagi-pagi segala diceramain sama aki-aki. Udah kayak radio. Bagusnya mah tadi aku bilang mana ini makanan buat aku. Kayak orang-orang sarapannya roti. Segala minum susu, mana ini mah sarapannya. Coba itu tuh. Nyari duit enggak. Nuntut itu ini sama wong tua. Apaan keadaan wong tua begini nih, masih aja pengen dieretin terus. Aturan mah sadar. Aturan mah sekarang anak yang ngempanin orang tua. Seharusnya mah anak dari kecil sampai jadi gede dididik sama wong tua, dibesarin sama wong tua, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Demi apa? Demi belain jalanan anak. Tapi kalau anak gede sekarang ngebangkang orang tua, buat apa orang tua capek-capek ngurus? Buat apa orang tua pinjam-pinjam? Buat apa? Buat ngegedein anak, buat nyekolahin anak. Apaan anak mah nih? Disekolahin dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, kalau bisa mah sampai punya gelar, sampai punya titel. Apaan itu jerih payah wong tua. Sekarang anak nentang wong tua, sedikit besarnya tuh nurut sama wong tua. Wong tua mah gak minta yang muluk-muluk, gak pengen minta dibeliin rumah, gak pengen minta dibeliin sawah yang lebar, gak pengen minta dibeliin kendaraan yang mewah. Tapi wong tua mah anak berbakti sama wong tua, anak rukun sama keluarga, anak rukun sama saudara. Wong tua ngeliatnya udah seneng. Udah girang itu juga. Bagian makan nasi sama garam. Nggak ketemu ayam, nggak ketemu daging, tapi kalau ngeliat keluarga harmonis mah rasanya seneng. Buat apa kita harta benda banyak, segala simpenan ada, rumah, segala jaminan hidup, tapi kalau keluarganya nggak bahagia, tapi kalau keluarganya nggak harmonis, buat apaan? Masih ceramah aja ini aki-aki. Tuh dibilang ini udah sewot lagi aja dia apa tuh. Ini lantarannya makan udang ini malam di tempat nabuh ini dia. Nggak usah segala dikasih tahu begitu, emang aku anak kecil. Emang aku bocah.
Makin parah, makin nemen itu. Sekarang ini Aki tanya, wong tua tanya, apa sampean nggak mau berumah tangga? Ya buat apaan berumah tangga? Tuh coba. Bukannya apa-apa, ada satu wanita ini yang demen banget sama Kombayana dia mah. Perlunya jangankan ke Kombayana, sampai wong tuanya dibeliin baju sesetel. Adeknya dibeliin segala pengebisanya, segala pengen HP dibeliin HP, pengen motor dibeliin motor moge tuh dibeliin sama perempuannya. Sengkilang belum jadi mantu, sengkilang belum jadi keluarga, tapi perhatiannya sama keluarga Eyang ini tuh. Coba pertimbangin, coba pikir-pikir, coba. Siapa yang siapa Rama, siapa Nggak kenal sama bidadari Lotama yang setiap hari kemari? ya najis aku mah menyebut namanya. Coba itu Sengkilang tebang nyebut namanya aja sampai segitunya. Enggak, aku liri barat kata kalau dia jadi makanan aku nggak bakalan nyolek acan. Jangankan nyolek, ngelihat juga aku nggak pengen yang rasanya. Nggak pengen Rama aku. Daripada ngelihat dia mendingan aku lihat comberan. Coba itu. Yang namanya orang yang ada yang demenin mah, ada yang nyukain. Seenggaknya kita kasih perhatian bagian sedikit juga biar dia seneng juga. Menghargain juga. Ya buat apa, namanya juga aku nggak suka, aku nggak cinta. Jangankan lagi disuruh jadian, disuruh pegangan aja. Oh gak, aku rasanya mendingan aku megang setrum. Coba itu kalau ngomong. Emang perwatak mah beda. Ini nih yang satu mah nih. Rada meredut ongkoh, dia mah dikasih tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak mau, aku nggak mau yang nggak enak kapan orangnya tiap hari datang kemari. Pokoknya mau tiap hari datang kemari kayak mau apa kek? Nggak sudi aku. Wah, bener-bener meredut ini mah. Pantes teh punya bandanya teh Bang Kawasaki JX. Itu udah begitu kita lihat. Meredut ongkoh ini bocah ini. Sedang asik dan enak tenangnya wiku barat majalan Kombayana lan Kombayaksa. Jatuhnya surat ke hadapan Bambang Kombayana yang lagi emang emosi, ditanya tentang perjodohan sama bidadari Lotama yang dia nggak suka, yang dia nggak cinta. Jatuh surat di hadapan Bambang Kombayana yang berisi tentang sayembara blabar kawah rebutin Dewi Sri Kandi. Kagetnya Kombayana kejatuhan surat dari langit, dari awang-awang, pas jatuh ke depannya. Kagetnya Kombayana lan biku barat maja Kombayaksa. Dan akhirnya surat diambil sama Kombayana, dibaca. Disitulah tertimbulnya rasa suka, rasa ingin ikut sayembara Kombayana. Apa ini Rama? Weh, kirain aku duit jatuh di amplopin ini. Apa itu coba preksa. Coba Kombayaksa preksa. Enggak, biar aku aja. Ada abang ngapain segala yang muda, udah duduk. Apa ini surat? Bacaannya S-A-Y-E-K. Baca apaan lagi itu? Saking terburu-burunya Rama. Apa isinya bacaannya? Coba bentar aku buka dulu. S-A-M keplut. Terus
Gak beda dia mah itu mulu. Oh, sayembara Rama, sayembara. Sayembara Rama, duh itu, aduh fotonya ini si cantik Rama. Duh, ini namanya SRINKNDI. Mang Nedi bacaannya. Wah, oh Rama. Ini sayembara adanya di ujung lautan Logangga di negara Cempalareja yang jadi pemanggul patih namanya Gandamana. Wah ini nih yang harus diikutin Mat. Coba itu. Itu lihat ini bacaannya tanpa biaya, tanpa syarat dan ketentuan. Ini coba fotonya, aduh si cantik gulitik Rama. Fotonya aja segini, gimana aslinya? Duh rasanya langsung ketarik aku panjang. Langsung ke bayang-bayang, ini langsung ke bawah ke impian. Duh ini lihat matanya, bulu matanya juga lentik di foto, apalagi yang asli. Duh, aduh. Gimana aslinya ini? Ini fotonya aja segini, cantik, gulitik, cakep, gulikep, montok, gulitik. Sejadinya aku aja, ini mau urusan aku yang namanya lagi baca surat mah. Wah Rama, kayaknya aku harus ikut sayembara ini, penasaran rasanya, aku ini langsung tertarik hati sama ini yang namanya Sri Kandi. Bakal disamperin aku ini ke ujung lautan Logangga yang adanya di negara Cempalareja. Oh coba. Coba itu lihat tadi apa lagi ngomongin pelamaran sama bidadari lo tama. Sekarang apa megang surat itu pengen pergi anaknya. Deh, Rai yang Rama mah yang namanya rezeki mah nggak ada yang tahu apaan. Siapa tahu ini milik rezekinya aku emang di sini. Ya siapa tahu ya panjak ya. Apalagi ini tanpa biaya. Misalkan di situ tertera tulisannya Gandamana kalah pagi, sore aku nikah sama Sri Kandi. Gandamana kalah sore, pagi aku nikah sama Sri Kandi. Malahan juga tanpa biaya, ini ditanggung semuanya, udah tinggal enak doang, tinggal nyaplok doang lirik barat makan mah. Jangan. Ongko nyebrangnya rada bangga, jangankan nyebrang lautan, sekarang nyebrang kali yang pendek aja rada sulit karang mah. Mau nyebrang lautan kayak mau nyebrang apa kayak, pokoknya aku bakal lanjut terus, pantang mundur aku Nyai Sri Kandi, aku datang Nyai cantik. Emang rada berudut juga itu orang tuh, bedegul ongko tuh. Yang namanya orang cinta mah bahkan baru lihat di foto sampai segila-gilanya begitu, apalagi di aslinya bisa jatuh duduk. Tuh, anak jadi gimana ini Rama ya gimana? Biar Rama yang halang-halangin, anak jaga rumah. Biar Rama yang mencegat perjalanan si Komayana. Jaga rumah, anak jaga rumah. Akang Kombayana. Panjak, rasanya aku pengen ini ke lautan Logangga, ke negara Cempalareja. Ini lihat fotonya, aduh dari tadi aku nggak lepas-lepas foto si cantik ini. Rasanya ini aku pengen buru-buru, rasanya aku bakal datang ikut sayembara. Tenang.
ceritakan sampainya Bambang Kombayana di tepi lautan Logangga. Kita ceritakan dulu Bambang Kombayana yang dijegat halangan lan hulungan, yang niatannya menggagalkan Bambang Kombayana untuk pergi ke lautan Logangga. masih jauh rupanya lautan Logangga panjang. Aku udah gak sabar rasanya ini, udah pengen ngeliat aslinya si cantik Dewi Sri Kandi panjang. Ora sami mempertinggi harkatna derajat Anak budak mau lari kemana sampean? Tunggu dulu. Bandung situ di sawah masang bendera. Olah Bandung nusa kitu mun salah silih hampura. Godong ngamijaina disimpan tina tebayan. Abong kena abdihina dianggo bae lumayan. Kamana ngaitkan kincir. Bagian beli unggal ule tapi sering dolan mangkat bareng karo babaturan. Rame-rame pajimisan bojong menteng kuguyon. Sebab anak si Odi Susi si Odi tuju gunung jati pada nyekar ning makam wali perwe Jumadi Muara Bakti balik mampir perwe Jumadi ning juru kunci gunung jati Ibu Isloni tempat wong sebah gede cilik tua nong lanang wadon jaluk rizki kang
ati ibu Isloni kanggo ngampani sundang keluarga dibungkus muter-muter kota Cirebon Arab ngetan Arab mulon tukang beca kabeh kang toko duit tot ora ketut datangnya satu buta di hadapan Bambang Kombayana. Kagetnya Bambang Kombayana ada yang menjadi halangan hulungan. Di hadapan Bambang Kombayana yang mencegat perjalanan Kombayana. Wah, anak muda siapa nama sampean, ha? Yeh, ini setan ini ada lagi ngejegat perjalanan aku, minggir tan sampean. Jangan menjadi penghalang aku, jangan jadi pengganggu jalannya aku untuk mengikuti sayembara ini yang adanya di ujung lautan Logangga, yang adanya di negara Cempalaja. Mundur sampean, mundur. Wah, sekarang ini mendingan sampean balik dah, anak muda. Mendingan sampean pulang, anak muda, daripada jadi santapan aku ini yang lagi kelaparan, ha? Mendingan balik sampean. Moal, aku moal. Balik. Moal. Oh jadi nggak mau balik. Moal. Jadi balik moal, ngiriman moal. Rada meredut juga. Kalau sampean pengen selamat, mendingan sampean balik, mendingan sampean puter arah tuh. Kalau enggak sampean muter-muter kayak ke dalam museum. Mendingan kembali. Jajan kayak di luar, mendingan sampean daripada pengen ngikut saya bara, mendingan balik. Sialan ini setan satu, jin ini penghalang-halangin perjalanan aku. Balik sampean. Aku yang disuruh balik malah panjak, coba lihat itu. Rada meredut ongko. Susah dibilangin ongko. Mundur. Moal bakal mundur. Ya kalau sampean gak bakal mundur, akan ada yang terjadi pada diri sampean. Mau apa sampean? Ya sampean lewat kiri, aku jaga kiri. Sampean lewat kanan, aku jaga kanan. Coba-coba sampean. Gak coba, kenapa kurang ajar sampean? Wah, meredut dibilanginnya. Bakal aku hajar, bakal aku habisin. Apa juga dilolololo. Bakal aku kejar terus.
Wah. Coba itu orang tuanya ditendang itu. Melengos dah ke sana dah. Rupanya somal dia. Rama, Segala ramanya dijegugin, nggak tahu dia main jadi penghalang tadi wong tuanya. Orang tua lagi dijongklok-jongklokin. maaf. Nggak ngelihat lagian Rama yang salah, segala pengen ngetes aku. Segala pengen nyoba aku, padahal aku ini masih muda, Rama masih tua. Jangan dipandang tuanya. Belum tentu anak muda bisa banyak, tapi pengalaman nah tetap ada yang ditua. Soal pengalaman mah. Maaf yang hampura, ya kaulah, maaf Rama, maaf Rama. Ya dihampura mah dihampura, cuman balik ya. Masih ngajakin balik aja panjak. Moal bakal balik, aku Rama moal bakal balik. Biar kalau nggak sampean balik, kita pengen lihat. Rama juga pengen tahu apa sampean kuat nandingin itu si ganda mana, apa kuat nandingin kekuatan si ganda mana. Cuman si ganda mana mah ya cemen. Nggak ada apa-apanya, aku lawan bari meleng. Jangan kan sekarang ini, aku kalah sama ganda mana, aku kepukul sama ganda mana aja, aku minta dikubur hidup-hidup Rama. Udah nangguh aku, jangankan aku kepukul, kecolek sama si ganda mana, aku nyembah di hadapan ganda mana. Ha? Meredut ini, jor baik. Kalau nggak dipatah-patahin tuh tangannya Kombayana sama ganda mana, kalau nggak dirobek-robek tuh mulutnya si ganda mana itu sama. Ngomong apa lagi? Yang nama aki-aki begini kan ngarah kelibet-belibet ngomongnya. Namanya udah tua. Jor be pergi kalau nggak dipatah-patahin tuh kaki sama si ganda mana. Kalau tangan nggak diputus-putusin sama si ganda mana itu. Segala nyumpahin aku nggak manjur sumpahnya. Coba itu wong tuanya sendiri padahal. Tetap mau dihalang-halangin macam mana, mau dihalang-halangin kayak gimana juga aku tetap pergi, pamit aku yang berangkat juga dengan susah dibilanginnya ini mah. Waduh. Lihat aja nanti nih, anak caraka data sawala, anak cilaka pasti orang tua yang kebawa-bawa nantinya mah. Udah pasti yang namanya orang mah pasti ada hari apesnya, nggak bakalan dia jaya terus mah. Gak bakalan dia selamat terus mah, pasti ada nanti balasan si Kombayana ongkoh orangnya kayak begitu. Ilok aku kalah sama anak, tenang dia nyampe ke lautan Goga nggak ujung lautannya ya belum tentu. Aku bakal nyampe duluan ke pinggiran lautan Loga, nggak suka banyak tukang perahu yang nyebrangin bukan panjang. Tukang eret banyak ya. Masa kalahku anak, aku kan lebih hidup lebih dulu di alam dunia, masa kalahku anak. Sepinter-pinternya anak sama wong tua, masa anak ngalahin wong tua. Baik, aku bakal ke lautan Logangga, bakal aku bayar, bakal aku sewa itu tukang perahu, kira-kira sehari 50 juta, seneng gak tukang perahu panjang? Kira-kira ada berapa tukang perahu itu? Suruh aku umpat-umpatin aja udah, jangan dikasih. Kalau si Kombayana mau nyebrang kagak ada. Begitu aja caranya ya. Baik, aku bakal ke tukang perahu, aku bakal samperin sebelum si Kombayana nyampe.
Rek pangkona mana ya? Saking kuburu-burunya ini yang saking kuburu-burunya takut si Kombayana nyampe duluan soalnya. Ada apa Ki? Mau nyewa kapal, mau nyewa perahu, ngomong nih, aku yang punya tambak laut. Juragan Parahu itu. Nama perahunya tambak laut tuh yang warnanya hijau. Mendingan saya aja yang perahu saya mah enak. Ongkoh banyak makanannya. Apa nama perahunya? Kapal api. Ada tambak laut. Ada kapal api. Mendingan perahu saya aja yang, perahu saya nih, perahu saya mah. Masih baru ongkoh. Apa nama perahunya? Nama perahunya Ganda Mekar. Wah. Jadi mau naik berapa, mau nyewa berapa dia aku aja. Tenang. Gedengan mah pedagang mah begini asal lihat pembeli aja tuh. Borong semua lah. Jadinya gimana yang ini udah ada di tepi laut masa gak ada kapal? Bukannya yang mau naik kapal tapi yang kesini pengen bikin siasat gimana. Jadi gini, wong tua kemari ini pengen nyuruh ini tukang perahu, tukang eret semua lelepin perahu yang ada di sini. Tenggelamin. Itu si aki-aki ngapa ya? Matiin rezeki orang kalau kayak gitu mah kapal segala disuruh lelepin. Segala disuruh kanyutin, segala disuruh umpetin. Itu memakan rezeki orang atuh. Ntar aja kalau kita kapal kita nggak jalan, ntar yang di rumah mah tahu-tahu pengen minta duit aja, pengen jajan aja. Anggapan dia mah kita merahu, kita ngedayung, wah aki-aki si aki-aki ini. Maksud wong tua, maksud eyang lelepin perahu dibayar sama eyang. Nggak percuma lirik barat disewa, mah disewa cuman nggak ada penumpangnya. Kok begitu sih? Soalnya ada anak eyang yang rada meredut, yang rada galak ongkoh. Susah dibilangin pengen ngikut sayembara di ujung lautan Logangga di namanya Kerajaan Cempalreja, pengen ke sono. Apaan harus nyebrang lautan? Nyebrang lautan kalau berenang lama. Ongkoh capek, kelelep bisa yang namanya lautan. Jangankan di laut, di ember aja bisa kelelep. Apalagi di laut. Terus maksudnya, yaitu sebelum anak eyang datang, umpetin tuh perahunya dibayar sama eyang. Tenang, berapa duit? Ya kalau aku begini aja yang, udah dah, borongan aja ini mah aku. Ya udah borongan kek. Tapi yang aku mah beda, misalkan kalau lagi sepi sama lagi rame tarifnya. Nah ini coba gimana biar enak nih. Aku misalkan kalau lagi rame kedapetan aku narik jadi tukang perahu biasanya cuma 50.000 kalau lagi rame itu. Jadi kalau lagi rame untungan dapatnya uang yang dibawa di kantong 50.000 kalau lagi rame. Kalau lagi sepi berapa coba? Kalau lagi sepi bisa dapat 20 juta kadang-kadang. 10 juta kadang-kadang. Nyungsang itu namanya kebalik. Apaan kalau sepi mah kita bisa berbuat apa-apa. Ada motor kita angkut. Ada mobil kita angkut. Apaan kalau rame mah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Wah itu menyolong namanya.
Ya udahlah, pokoknya beres. Yang penting lalap-lalapin itu perahu, umpat-umpatin itu perahu. Ya siaplah, mana DP-nya dulu, mana DP-nya bayar. Mana Panjer yang waktu buat tanggal 5 nanti? Nih. Pegang, lalap-lalapin kapal. Baik, bakal aku lalap-lalapin yang kapal, tenang. Beres, pokoknya beres. Dengan turun berjuang di medan perang, ngayonan mah musuh nucurang. Panjak, rasa bingung aku. Biasanya tukang perahu, tukang kapal pada bererot di pinggiran tepi pantai ini, yang warnanya hijau, yang warnanya kuning, yang warnanya merah, yang warnanya hitam. Banyak ya. Banyak, tapi ini mana satu pun nggak ada. Ini kemana ini Panjak? Apa libur apa? Mungkin libur. Nggak mungkin apaan kalau libur mah, apaan lagi banyak tarikan tuh, banyak penumpang pada datang, yang pengen wisata, yang pengen naik kapal. Masa libur bareng-bareng? Emang tanggal merahnya sama? Iya, tanggal merahnya sama, cuman kan nggak tahu orang mah yang butuhnya juga kan pasti ada yang butuh tanggal merah juga. Tapi kok anehnya ini kapal satu pun nggak ada, ini gimana ini Panjak? Biasanya ada, aku mau berenang. Gimana caranya? Kali di ujung sono ada, di ujung sono Panjak. Jakarta kau senang Belum kecerita Bambang Kombayana yang mencari tukang perahu. Kita ceritakan dulu Wiku Baratmaja yang kedatangan bidadari Lotama membawa makanan untuk Bambang Kombayana. Rama, mana Kakang Kombayana Rama? Waduh. Calon mantu ya. Calon mantu aku udah datang lagi aja. Setiap dia kesini Kombayananya kagak ada. Setiap dia kemari Kombayananya nggak ada. Mana Kakang Kombayana? Yang ini aku bawain semur daging. Aku bawain segala opor ayam. Segala bihun. Soun segala banyak ini di dalam rantang ini. Coba itu belum jadi mantu juga rasa. Kalau datang enggak itu buah-buahan, kadang-kadang dibawain anggur lah. Apel segala dibawa. Moal apaan dia mah? Ini yang mana Bambang Kombayana yang kesuka aku, kecinta aku? Bukannya enggak mau jawab, cuman si Kombayana nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada? Kombayana tuh dari tadi itu udah pergi, ama juga susah ngelarangnya, tadi udah ditahan-tahan tapi tetap aja dia mah. Emang bocahnya merugul, bocahnya rada meredut, pergi juga akhirnya. Di mana adanya sekarang dia yang? Ada di tepi lautan Logangga. Ngapain? Yang tadinya sih pengen ikut sayembara ke negara Cemparja yang adanya di ujung lautan Logangga. Rasa sia-sia aku Panjak. Buat apa aku capek-capek bawa makanan kalau Kakang Kombayananya nggak ada. Kalau Kakang Kombayananya nggak nerima, sakit, rasanya sakit. Hati ya kaulah. Mendingan juga ini diampar-ampar, mendingan dia acak-acak, ini diacak, diinjak-injak, ini diinjak-injak. Kecewa rasanya ya kaulah. Kakang Kombayananya nggak ada, buat apa diarah lagi juga.
Amparan-amparan tuh semur jengkol. Mana semur daging ini duh, ampar-amparan sayang. Mutin ya. Tebelok ya. Biarin ngeres-ngeres dikit juga. Waduh, mana deket kotoran ayam semurnya, waduh. Sayang, 1000 sayang itu deh, yang namanya jodoh magenengan susah. Iya. Liri barat kata rezeki kalau bukan milik mah susah. Nengan ini beda dari lo tama bagian cintanya, kuat cintanya. Besar ke Kombayana, kalau dianya nggak demen juga ya sia-sia rasanya. Pengen tahu biar Kombayana bakal datang karma, bakal datang hukuman buat si Kombayana. Aku udah keliling-keliling ini nggak ada rasanya ini. Wah, gimana caranya aku ini nyebrangin lautan panjang? Nggak mungkin aku berenang lautan ini panjang-panjangnya ini udah nggak kekira rasanya. Yang namanya laut nggak ada ujungnya, apaan laut mah? Waduh, gimana caranya mau berenang? Aku takut dimakan ikan lele di laut. Hah? Aku berenang takut diterkam sama macan. Ya siapa tahu macan aus minum ke laut kan bisa jadi. Macan lagi minum memang dilarang macan minum di laut. Waduh, gimana ini aku panjak gimana. Akhirnya Bambang Kombayana dia mengucap seucap kata, dia bersumpah sama dirinya. Bambang Kombayana. Dia mengucap, dia bersumpah kalau ada yang bisa nolongin dia nyebrang ke lautan Logangga. Kalau laki-laki dia anggap saudara kandung. Kalau perempuan bakal dijadikan istri, misalkan sepantaran Bambang Kombayana. Akhirnya bidadari Lotama mendengar ucapan Kombayana yang bersumpah kalau ada yang bisa bantu bakal dijadiin istri Sama Kombayana. Sumpah kayak Kakang Kombayana biar aku bantu panjak tadi sumpahnya kalau misalkan perempuan yang nolong bakal dijadiin istri. Bakal aku bantu. Gimana caranya ini panjak? Rasa bingung tapi rasanya ini aku sebelum aku nyebrang ini aku pengen manggil lu Pak Sumardi. Ada Pak Sumardi? Ada untuk wawancara dulu ini aku. Silahkan boleh aku sebelum menyeberang ke lautan Logangga. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Kelihatannya kok sedih amat. Bingung ini aku rasanya Pak, pengen nyebrang ke lautan yang tadinya banyak kapal, nggak ada ini kapal satupun. Hari gini nggak usah bingung Bang. Gimana caranya coba? Sekarang sudah ada kapal yang luar biasa hebatnya. Mau ke Ancol, sudah ada kapal di sana di Marina. Mau ke Bingung rasanya ini aku. Terima kasih Pak, terima kasih udah dikasih wejangan ya kaula. Bingung rasanya nih aku nih gimana cara nyebrangin lautannya ini panjang. Waduh. Akhirnya Bambang Kombayana yang lagi enak tenang dia merenung bagaimana cara memikirkan menyeberangkan lautan Logangga. Datangnya seekor kuda
nyamperin Bambang Kombayana. Lir ibarat kata ngasih tunggangan, ngasih bantuan, cuman ini seekor kuda. Bambang Kombayana. Wah, ini rupanya jawabannya ini benar rupanya ini nih. Wah, ini mah udah, wah jawaban bener, aku ada yang nolong ini panjang. Baiklah, kalau gitu akan aku tunggangin kuda, bawa aku ke ujung lautan Logangga ya dak. Wah baik, bakal aku tunggangin ini kuda, bakal aku berangkat. Ayo jalan-jalan, bakal aku seberangin lautan Logangga. Itu tuh kayaknya udah deket, itu udah deket ya, kayaknya udah kelihatan ujungnya itu negara, udah kelihatan itu umbul-umbulnya udah banyak itu. Ayo dah, maju lagi, maju lagi, maju lah. Ini kuda mau apa balik arah lagi panjang. Wah. Sialan bener ini kuda udah nyampe di ujungnya, dibawa lagi ke sini aku. Padahal itu udah kelihatan benderanya, udah pada kelihatan. Balik lagi kemari aja ini si kuda. Udah dibawa ke pinggir lautan lagi, tadi udah nyampe aku, padahal udah tinggal nibla doang, nibla bahasa Inggris mah bilang. Udah girang, udah kelihatan ini mah. Jauh berbalik ke awal ini mah aku nih. Bawa aku lagi ke depan itu ujung lautan Logangga, pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau tahu sampean harus bertanggung jawab lagi ha. Nah, ayo bawa aku lagi. Bambang Kombayana bukan dibawa ke ujung lautan, Malahan Bambang Kombayana dibawa puter-puter, malah hampir bolak-balik di atas langit atau di atas awan. Tujuan kuda bukan mau ngebantu, tapi cuman pengen nyusahin. Itu bantuin Kombayana ya bukan cuman pengen nyusahin, karena itu kuda bukan sebenarnya kuda, tapi itu kuda jadi-jadian. Sebenarnya itu kuda bukan bener kuda Sato asli, tapi itu yang menjadi kuda Bidadari Lotama. Karena tadi dia denger Bambang Kombayana bersumpah siapa yang bisa nolongin Bambang Kombayana nyebrang bakal dijadiin istri. Kalau perempuan, kalau laki-laki dianggap saudara kandung, dijadiin saudara. Tapi itu kuda sudah 9 bulan di awang-awang. Lir ibaratkan Bambang Kombayana itu juga sama, udah berbulan-bulan di atas awan. Jadi kuda kerjaannya bolak-balik, nggak nyampe-nyampe ke ujung lautan Logangga. Ntar dia nyampe, ntar dia balik lagi, ntar dia nyampe, ntar dibawa lagi. Bambang Kombayana mimpi. Lir ibaratkan mimpi memakan, dia mimpi makan
Cuman di atas kuda lir, ibarat kata dia mimpi tidur bebarengan, cuman tidur bebarengan sama bidadari Lotama. Akhirnya mimpi yang tadinya cuman sekedar mimpi menjadi kenyataan. Itu perut kuda selama di angin malah ngejadi besar lir, ibaratkan orang mengandung. Itu kuda mengandung, kuda mengandung. Bambang Kombayana mah nggak tahu itu kuda sebenarnya mengandung panjak. Itu berbulan-bulan, 6 bulan hampir di awang-awang kejadian mimpi Bambang Kombayana. Lir ibarat Makan mah sampai kemakan, cuman kemakannya sama bidadari Lotama. nah inilah kuda yang tadinya udah nyampe di ujung lautan Logangga. Berhentinya kuda di ujung lautan Logangga. Wah ini kuda bener-bener sialan, ini kuda bener-bener nyusahin, bukannya nolong, ini mah kuda malah nyusahin panjang. Aku dibawa mondar mandir, udah aku hitung-hitung ini 9 bulan aku di awang-awang, malah aku paskan 6 bulannya aku mimpi ini. Mimpi juga tidur bebarengan tapi sama si sialan, aku malas nyebut. Itu si bidadari Lotama. Tapi asa ngimpi, tapi kayak nyata aku ini. Ini juga kuda makin lama, ini perutnya makin gemuk, ini makin gedein aja, makin gendut ini kuda. Bisa jadi yang namanya di atas, di awang-awang masuk angin, yang namanya terbang. Jangankan manusia, satu juga kalau kena sakit mah penyakit datang banyak. Gimana cara biar aku ikat pakai alang-alang perut kuda biar supaya kuat ini. Ngebawa aku lagi terbang lagi ini, nanggung aku itu udah tinggal kelihatan itu baik. Bakal aku ikat pakai alang-alang ini kuda. Malah nyusahin ini kuda rasanya ini. Biar aku ikat panjang. Ayo dah, bawa aku lagi ke ujung lautan Logang. Sembuh ini kuda, malah kuda melahirkan di lautan Logangga. Bahkan yang dilahirin kuda ini seekor bayi, seorang bayinya bayi manusia. Aku Kang, sialan bener, panjang. Coba lihat kirain aku kuda bener, beranak malah dia. Berarti bukan mimpi, aku itu kenyataan emang bener. Tuh di atas tuh si sialan itu tuh. Patos tunggang tonggeng itu si sialan itu. Kakang Kombayana, ya kaulah beda dari Lotama Kang, kakang. Titip anak itu jangan sampai disia-siain, jangan sampai rawat Kang, rawat. Kalau bisa mah itu anak sekolahin dari SD ke SMP ke SMA, kalau bisa mah punya gelar. Jangan disia-siain itu anak Kang. Itu anak harus dikasih nama juga, terserah kakang yang ngasih nama.
Aku pamit, aku bakal pulang ke Kayangan Jagat Suralaya, Kang. Aku pamit. Sialan bener panjak deh ini. Rasanya aku de. Cep. Sayang rasanya aku gimana ini panjak ini gimana. Aku mau tinggal cuman aku melang ini lihat ini si cantik fotonya Mana udah tinggal di depan mata. Mana di pinggir laut begini tuh udah tinggal deket tuh nyampe, cuman ini anak bagaimana aku melang, ini perbuatan aku apaan? Asalnya dari aku apaan? Pas aku nggak aku anak, aku bawa, aku mau ikut sayembara. Aku tinggalin anak aku, gimana ini caranya coba. Tapi sebelum aku tinggalin kayaknya nih aku melang soalnya ke sayembara ini panjak. Akan aku kasih nama kuda ini, si anak kuda, si Bidadari Lotama ini akan aku kasih nama Bambang Aswatama. Bambang Aswatama juga bukan Bambang Aswatama doang, tapi ada ujungnya Putra Tungtung Lautan. Jadi Aswatama Putra Tungtung Lautan itu ada artinya. Aswa itu kuda. Tama itu Bidadari Lotama. Emaknya jadi Aswatama. Ini nih mana kakinya juga itu pakai sepatu kuda lagi. Aduh. Gimana aku melang sama sayembara ongkoh ini aku. Liri barat makan udah tinggal nyaplok tuh di depan ini. Waduh. Mana suaranya udah ngempos lagi nih. Udah gak kuat rasanya ngeluarin tenaga. Kesian tapi panjak. Aku bakal ninggalin catatan, aku bakal ninggalin tulisan ini si bayi. Misalkan anak bayi ini gak dikasih nama Aswatama, bukan anak aku berarti. Ini bakal aku tulisin, aku tandain pakai jarak merah panjak. Aku tulisin itu Aswatama Putra Tungtung Lautan. Siapa nanti yang mengurus harus dikasih tahu, harus dikasih namanya Aswatama. Nih bagian aku tulisin panjak. Mana tadi tuh? Jarak merah. Aku tulisin biar buat kasih tanda soalnya ini. Jarak merah ini aku kasih tanda, aku tulisin Bambang Aswatama Putra Tungtung Lautan. Gak boleh ditinggal tungtungnya, kenapa harus tungtung? Karena ini lahirnya di tungtung lautan, di ujung lautan lo gangga. Di pantai, di tepi pantai ini, waduh rasanya. Mana hidungnya mirip aku panjak itu. Matanya mirip aku nih, udah aku tandain pakai jarak merah, harus dikasih nama Aswatama Putra Tungtung Lautan. Maaf, ini bukannya Bapak Doraka, bukannya Bapak tega ninggalin anak di sini. Lalu bocah-bocah para wiyoga. Lihat perbuatan si Kombayana, anak ditinggal di sini. Coba kalau dimakan hewan buas. Emang ada curut. Anak, lihat aja tuh nanti si Kombayana dorakanya itu 2, dapat dorakanya dia. Kenapa bisa dibilang dapat dorakanya 2? Doraka pertama sama doraka sama orang tua tuh si Kombayana. Yang kedua doraka sama anak-anak ditelantarin begini, mana baru bekeprot kalau kata orang bilang. Dosa apaan perbuatan dia, darah daging dia, sekarang tinggalin begini nih. Masih bakal balasannya itu. Baik, bakal aku bawa ke Kayangan Jagat Suralaya ini baik. Bakal dididik, bakal dibesarin sama aku.
Akhirnya bayi yang tadi lahir dari bidadari Lotama menjelma jadi kuda. Dibawanya bayi sama Betara Narada, bakal diurus, bakal dirawat sama Betara Narada di Kayangan Jagat Suralaya. Tunda kita ceritakan di Cempala Reja, yaitu Gandamana yang kaget kedatangan Bambang Kombayana yang bisa dibilang orangnya sombong, orangnya banyak gaya, petangtang, petengteng, petongtong. Nyampenya Bambang Kombayana di tempat sayembara, mau mengikuti sayembara. Nyampenya Bambang Kombayana Panjak, udah sampai aku itu lihat tuh umbul-umbulnya udah pada kelihatan. Tukang dagangnya ada yang dagang kacang, ada yang dagang es, segala ada yang dagang sosis sekarang mah. Itu tuh ada yang dagang kacang. Es krim. Telur asin, es. Trompet. Ada yang dagang trompet rupanya Panjak. Mana Pak Haji Misan ada? Nyampe aku Pak Haji ini di tempat sayembara, lanjutin apa enggak aku ini? Oh lanjut. Baik. Aku akan ngikuti sayembara. Mana yang namanya Gandamana ini? Esok siara sang depogo hatatu sanes abdi kutunya depogo kagungan adu tegera-gera barera geus beurang mah reka bancaran tegera-gera barena geus tepanasan loh. Enak bener dah. Lawan badnes salam heran lawan badas sulam heran apana ani Bostani Jaya di wiru sisin kama boleh daku esaku apana ani Bostani Jaya deui tambah dawa ditekuk telu wah mayek mamana ani Bostani Jaya daya lagu moyo yen wang soma mulane melu ari liya
sok liang liwung apana iya putra tani jaya mang jame ditekuk kete ora kena da ora urung da mana kasep langka sing nyantel kemang balet di tengah sawah palora suara di palora pantai huri kemana arey-areyan tengah sok ngelek palora suara di palora pantai huri kanu kerasusah olah osok tadi areyan apa kawat sok apa tali Pak Haji Asmawi Bapak Lurah Muara Bakti mun kawat bisa disambung apa niat Pak Haji Asmawi Bapak Lurah Muara Bakti apa beli di aur-aur mun niat mah Ibu Haji Islami aja tahun-tahun kembang boleh di kue sagu apa citaru piket jaya nang manawa ditekuk wah mayek maji pinah doyan kumoyu yen wang sulama kulane datangnya Bambang Kombayana ke hadapan ganda mana yang tujuannya ingin ikut sayembara blabar kawah melawankan ganda mana. Kagetnya ganda mana kedatangan Bambang Kombayana. Siapa ini yang di hadapan aku? Satria muda dari tadi laganya petang-tang peteng-teng aja. Mana tangannya ditolak pinggang lagi, mana bari angkat ungkuk. Siapa ini di depan aku? Kenalin, nama aku ini Bambang Kombayana. Bambang Kombayana, aku asal dari negara atas angin, negara Arga Jembawan. Aku Bambang Kombayana ini bener diadakannya sayembara blabar kawah melawan ganda mana. Mana yang namanya ganda mana? Mana? Yang namanya ganda mana nggak lain nggak bukan nih. Yang namanya ganda mana aku di depan sampean. Oh ini rupanya. Nggak ada serem-seremnya sama sekali, Panjak, menurut aku mah. Biasa-biasa aja katanya di situ, keterangannya ganda mana jago, orang banyak ilmu. Mana ini biasa-biasa aja dah. Ini mah aku lawan bari meleng ini mah dah. Bari merem aku lawan ganda mana mah dah. Tebang begini modelannya udah kayak tukang goong. Siapa tukang goongnya? Nggak takut aku ngelawan ganda mana, aku bari merem, bari meleng juga bisa aku ngelawan ganda mana. Wah, sombongnya bener-bener ini. Belum tahu pengebisa orang, belum tahu cukupnya orang, udah main hina-hina aja ini. Yang kayak gini mah nggak patut dicontoh nih, Panjak nih. Kalau bisa mah jangan ditulat, jangan ditiru. Yang namanya sipating manusia mah seburuk-buruknya papan, apaan jati, papan mah jahe. Ya.
Udah jangan dilanjutin, jangan dilanjutin. Ye, segala ngelocok ganda mana. Pokoknya jangan sombong, kumbayana. Aku mau maju, ayo kita buktikan. Mau di mana? Dirga mana atau toyoga mana sampean maunya? Dirga mana itu gunung, toyoga mana itu laut, mau di mana? Mau di lapangan, ngomong sama aku lega tuh di luar tuh. Apa kon wani karo aku? Orang wanita ini ngapa aku lanang kue lanang ha? Wah, nantangin rupanya ini. Ya boleh jadi aku pembangun Pati udah jangan lama-lama dah, udah pengen berantem ini rasanya. Aku yang lain mah di belakang udah pada makan enak, aku mau belum apa. Yang lain mah ngomong cuman mata mau pada merem. Ayo kalau bisa lawan. Ya jangan sombong, sampean bakal aku lawan. Sayang disayang. Ayo maju lawan pukul. Dari belakang ke rumah sangga sanggup. Ayo pukul, pukul. Rasain nih. Tabuan apa itu? Tabuan barong itu namanya. Wah, ibu aja saudara aku. Ada yang bisa ngalahin kakang ganda mana? Ya ada, cuman orangnya gelaganya kayak udah petang-tang, petong-tong, peting-ting, petungtung. Sombongnya udah gak ketulungan, soknya udah gak ketulungan, disangka dia paling jago di alam dunia ini. Wah, tubah. Mana aku pengen lihat orangnya. Tuh, lihat tuh lagi nandak aja tuh, lihat tuh. Tuh lari ke sini tuh. Wah, tuh buat. Lihat sendiri, lihat tuh kalau cocok ya, jodoh baik. Kalau kata aku mah jangan. Mendingan nama tukang gong, mendingan wah. Mana si ganda mana? Maju nih aku kombayana, maju. Lah, aku ditinggal lari. Kan aku juga udah bilang lawan ganda mana mah aku bari meleng. Mana ganda mana? Bukan kan di fotonya doang yang cakep genengan, yang aslinya juga deh. Makanya aku jatuh celentang panjang. Duh.
Asa mimpi aku ini. Deh, aduh. Siapa ini? Siapa? Da aku AA Kombayana. Segala pakai AA. Segala nawarin pakai AA, segala nggak kenal kan sama. Baru ngeliat juga karang. Ini Akang Kombayana. Udah karang mah nggak usah lama-lama, udah kita ambil penghulu, udah langsung kita adain ijab kabul aja. Coba, nggak mau. Duh, aku nggak kuat, aku natap matanya panjang. Ya udah kalau kayak gitu nanti tunggu dulu aku ke kakang ganda mana dulu. Ya Jor. Buruan. Tunggu di sini tunggu, jangan kemana-mana, jangan masuk dulu. Kalau belum dapat perintah jangan main masuk dulu, apalagi megang mic jangan. Iya, enggak. Tunggu kakang ganda mana? Lihat jalannya juga itu mah gunting padi. Beda sama jalan tukang goong. Bibirnya lir ibaratkan manggis. Beda kayak bibir tukang gendang. Aduh buruan. Ya lepas mawer memetan melayang rana. Tunjung, nggak mau Gimana? Kan itu yang ngalahin Akang. Dah boro-boro dibayar, nggak dibayar juga nggak mau. Orangnya sombong. Orangnya banyak gaya ongkoh, banyak gaya ngomongnya kemana tahu, laganya petang-tang, peteng-teng, petungtung, petong-tong. Nggak demen rasanya aku ngeliat cowok yang kayak gitu, cowok model apaan kayak gitu nggak mau, amit-amit. Ya emang wataknya begitu, makanya kata Akang juga jangan. Terus gimana cara ngebatalinnya gimana? Ini mah nggak mau punya suami, jangankan untuk seminggu, sehari aja nggak kuat rasanya. Bangsanya aku nggak boleh keluar dari kamar. Ntar aku baru pengen ke dapur juga udah dipanggilin. Ntar aku pengen pergi udah di awe-awe. Nggak mau, rasanya nggak mau. Iya, gimana caranya tuh? Coba pikir. Oh, sekarang mah gini aja, I. Kita tipu muslihat ya. Caranya bagaimana? Ih, tenang dulu. Coba tolong ngomong gimana caranya Kakang biar ini jangan ampe jadi sama si Kombayana. Jadi gini. Kalau kataku mendingan Yai pancing masuk ke dalam kamar. Yai pancing sampai si Kombayana masuk ke dalam kamar. Cuman di belakang pintu kamar nanti aku siap-siap. Maksudnya siap-siap. Aku bakal ngumpet, ntar begitu Kombayana masuk langsung kita gencet aja udah. Apa nggak dosa kayak gitu? Bungan ya mau apa lagi emang? Yang namanya orang gak suka masih ilok dipaksa. Bagi dia suka tapi kan demi kebaikan ini mah, demi keselamatan Yai juga. Ya kalau kayak gitu mah boleh. Ya udah aku bakal ngerayu, bakal bujuk supaya bisa masuk. Ya aku bakal nunggu di belakang pintu. Asal aku hitung 1, 2, 3, aba-aba masuk. Ya kalau gitu aku samperin lagi. Jalannya rada menggoda dikit, Yi. Gimana jalannya? Makanya tanya sama si Den. Nggak bisa lama begitu mah. Jangan kayak gitu. Kaku kayak gitu, Bah.
Gimana abisnya? Yang genit menggoda. Begini udah? Udah kayak topeng gitu bayi. Ya bagaimana nanti aja. Baik, aku bakal nunggu dan di belakang pintu. Ayo. Duh, udah manggil AA panjang. Tadi mah nggak mau manggil AA gini kan, sekarang memanggilnya AA. Udah, buruan itu pintu kamar udah terbuka. Ayo kita sama-sama masuk ke dalam kamar. Aduh, panjang. Kita ngopi. Buruan udah jangan pakai melamun. Ayo. Jangan dibetot aja tangan aku. Buruan udah jangan pakai bengong-bengong. Ayo. Ih, jatuh aku nih nanti. Ya udah kalau sampean nggak mau masuk barengan sama aku biar aku masuk duluan. Aku tunggu di dalam kamar ya. Emang udah dapat izin? Ya udah disetujuin. Aku jalan duluan ya, aku tungguin. Duh, jalannya mana ngegoda begitu panjang. Maklum noron 3 tahun tukang ngendang soalnya. Duh, rasanya aku masuk apa enggak ini panjang nih. Kang, buruan. Duh, rasanya bingung aku ini. Ini pintu udah terbuka lebar, tinggal nungguin Kakang masuk. Masuk Kang, masuk. Deh, ngapain balik lagi? Buruan. Panjang. Gimana ini rasanya? Waduh. Hati mah ini gemeternya udah lebih dari apa ini? Yang namanya perempuan apa nih? Bagian kita jago banget, bagian kita sakti banget. Yang namanya perempuan mah takluk juga. Apa ngerasain diri sampean, Mang? Ngomong apa itu? Ngantuk rupanya. Buruan masuk Kang, masuk. Baik. Aku bakal masuk Yai, Pakai gaya apa aku ini panjang kira-kira? Bambang Kombayana masuknya Bambang Kombayana kaget karena di belakang pintu adanya ganda mana yang siap ngegencet Kombayana. Aduh bahaya. Ketepu rupanya ini.
Ngapain ini Kombaya? Tolong Kombayana ini jangan dicekek begini. Kurang ajar. Rasain pembalasan tangannya bakal aku patah-patahin ini si Kombaya. Waduh, aduh. Wah, hidungnya masih kembang kepis aja bakal aku cari, bakal aku pukul hidungnya. Ada, coba. Wah, matanya masih larak lirik aja lagi. Matanya masih ngeliatin ke sono baik. Bakal dicolok mata jadi. Wah, mulutnya masih bisa ngenyom mulutnya ini. Masih bisa ngomong, masih aja wajah. Wah, bakal aku sobek mulut ini. Wah. Aja, tobat. Rasanya diri nggak kuat. Ini ganda mana? Ampun, ampun. Biar aku bakal lempar ini. Kombayana, jangan cuma ada di sini. Nggak sudi rasanya ke orang sombong, orang keras kepala, orang yang susah diatur bakal aku lempar. Bambang Kombayana dilempar ke Jomentara sama ganda mana. Akhirnya Bambang Kombayana dilempar saking jauh ke Jomentara sama ganda mana. Setelah matanya dicolok, hidungnya ditarik, mulutnya disobek, tangannya dipatahin, kakinya digencet. Saking gak sukanya Dewi Srikandi, saking gak sukanya ganda mana ngeliatin Kombayana yang lagunya yang sombongnya gede. Makanya kalau jadi orang jangan sombong, jangan baru punya ilmu segitu pasti akan ada karmanya. Bambang Kombayana. Akhirnya Bambang Kombayana dilempar sama ganda mana nyangkut di pohon randu yang bercabang 5. Nyangkutnya Bambang Kombayana. Bambang Kombayana. Rasanya ini kesiksa bener panjang. Ini tangan udah gak berasa apa-apa ini. Kaki udah gak bisa digerakin komo. Mata mah udah gak bisa ngelihat. Mata udah ngeleleh mana nyangkut. Ongkoh ini panjang gimana ini, tolong. Tolong. Aduh ampun. Bener berarti kata wong tua, kalau kita ngelawan sama wong tua bener-bener nyata, bener-bener kejadian. Yang namanya anak lawan orang tua sedikit besarnya, lama atau enggaknya pasti bakal dapat imbalan, dapat balasannya juga. Bukan doraka sama wong tua, tapi doraka sama anak-anak yang disia-siain, pasti bakal juga ada balasannya. Emang mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat yang egois. Sadar kaula bener-bener kesiksa, bener-bener kesiksa. Akhirnya Batara Narada yang turun dari kayangan jagat Sulalayang memang melihat nyangkutnya Resi Dorna.
Tuh. Bener kan kata aku tadi, Kombayana? Ngantuk rupanya nggak jadi dah. Manjaknya nunduk nggak ngeliatin aku, Kabayan Panji Dewa Narada. Lihat itu si Kombayana tuh mana yang serang begitu tuh. Ngenes apaan udah kayak gitu. Bener kata aku tadi, nggak bukan doraka doang sama orang tua, dia mah doraka juga sama anak, dia mah doraka. Makanya kalau punya ilmu, punya pengebisa, bisa diukur, kita tahu batas kita sombong tuh sampai mana. Di atas langit masih ada langit. Urup nggak pulang-pulang juga. Ini nih sekarang gini nih anakmu mah. Siapa ini ya di depan aku? Tolong. Aku Kabayan Panji Dewa Narada. Dari utusan sidik mangudal-ngudal sengaja turun. Tuh balasan orang yang sombong. Tolongin aku Yang, tolongin aku. Mana nyangkutnya juga di randu soka 5, randu yang bercabang 5 tuh panjak, lihat tuh. Mana mulutnya udah nyangsot, matanya udah pecak, hidungnya udah bengkung, tangannya udah kengkong. Duh. Baik, bakal aku tolong, bakal aku kasih pakaian, ganti pakaian sampean, jangan pakai pakaiannya. Diganti karang maneh wujud sampean begini. Jawa. Geneng langsung tua aja, mata jadi pecak, hidung jadi bengkung, mulut nyangsot, tangan keng. Nyangkutnya sampean di mana? Tadinya di randu soka 5. Jawa. Sekarang mah nggak usah yang macem-macem. Sampean punya ilmu, sampean punya pengebisa, nggak usah dipakai buat kesombongan, tapi dipakai buat ngajar anak-anak yang nanti bakal datang kelak ke padepokan ini. Jadi aku disuruh ngewirit di padepokan soka 5, ngajar-ngajar wong orang Pandawa nantinya sama orang Kurawa. Tuh itu. Tahu nengan, sampean jadi guru, bahkan nama sampean juga bukan lagi Kombayana panggilannya, tapi Dangiang Dornahina. Jadinya Dangiang sampean di sini. Jadi keruhun, jadi wong tua, jadi guru, makanya ngewirit ilmu biar bener ngajarin orang-orang, biar pada bagus, biar apa? Ilmu sampean yang ada tadi sampean amalin kepake buat orang-orang. Jauh. Terus Sir Kandi bagaimana Sir Kandi? Udah nggak usah mikirin Sir Kandi kayak apa kek. Udah begini mah. Jadi ngewirit di sini, yang ini Rama Gura Sidona ini Kombayana ngewirit di sini. Anakmu lagi dididik sama dewa, dibesarkan di kayangan jagat Suralaya. Jawa. Baik kalau kayak gitu, ya aku pamit ke kayangan jagat Suralaya. Titip. Ingat amanat aku sama sampean. Baik. Permisi. Punya rokok apa enggak? Boro-boro ngerokok ini mah apa? Oke. Baik. Jaga di padepokan soka 5. Jawa.
wajah-wajah yang jadi begini nih, mana jalannya Makarang udah nggak bisa nindak satria, tangan udah kengkong, terpaksa jalannya teh bang begitu karang mah. Emang begitu yang kalau madumenan suka ngabis ini mah. Saya habis ke sawah. Urup itu bang. Ini nih tangan kengkong, hidung becek, wah ini mah rasanya ini dah bakal dibuka dah. Padepokan sekali mas, apa yang mau daftar di sini kali panjang pengen ngedaftar di sini, ada ajian pelet memelet. Ada Rama Guru punya. Kali ada yang mau pengen ilmu Sirwenda dan Nurwenda. Ada di Rama. Ada di Rama. Kalau mau datang aja datang. Tapi jangan lupa rokok sebungkus mah wajib dibawa. Itu baik, bakal dibuka padepokan, kita tunggu yang datang. Akhirnya Rasidorna buka padepokan Randu Sokalima yang dapat petunjuk dari dewa, mendapat petunjuk dari kayangan jagat Suralaya. Datangnya Arjuna dan para pawongan yang tahu ada padepokan Randu Sokalima. Arjuna ingin belajar, ingin mengguru di padepokan Randu Sokalima. Kakang Semar, Kang. Ini Kakang Semar ada, Kakang Semar ada. Nala Gareng ada, juragan saya nih lagi makanin kerak telur. Cepot ada, juragan abdi nih. Udel Dulu juragan saya mah lagi naik peda ontel. Ya cepetan kesini, kita sudah nyampe di padepokan. Iya juragan. Dulu Anda masuk nih, saya pengen nemuin saudara-saudara saya ini, si Cepot, si Udel sama Nala Gareng ini ya. Mau hiburan boleh juragan? Mau hiburan apa? Mau minta lagu? Minta lagu Kang Udel, minta lagu Kang Udel. Jali-jali bisa jali-jali. Wah iya ada bos jali-jali ini kita. Ada yang tanggung jawab, coba tolong tukang rebab. Siapa tukang rebabnya itu? Malam dia ngerompet ongkoh, ngalok ongkoh. Pemain film perang. Coba tolong, nih jali-jali banyak jali-jali nih. Sekarang. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit, tidak peduli pajinisan Bojong Menteng Bekasi. Capek sedikit tidak peduli, asalkan puas senang di hati.
daunnya ijo, layang-layang di pinang siang. Tidur ngiapi, bangun mengigo, Ibu Haji Ida Saidah. Terbayang-bayang, terbayang-bayang, bagi misa dia seorang. Enak bener yang jali-jali ya Reng ya. Itu. Mana juragan kita? Itu tadi lagi ngewirit tuh, Kang. Di dalam. Wah iya ya. Kita susul lah Reng lah. Ya ayo kita susul itu tuh sama bapak di dalam. Coba kita Pengen tahu ada apa sih. Salirane pangkana dadaya, beda toga, Arjuna putra Panengah Pandawa yang pengen daftar, pengen menjadi murid di Randu Sokalima, di Pendepokan Sokalima ini. Jawa. Boleh yang namanya orang pengen menimba ilmu mah nggak ada yang larangnya Panjak ya. Nggak ada yang larang, boleh ngan. Ada syaratnya kalau pengen. Jadi syaratnya lir ibaratkan harus pakai uang. Bukan uang. Residorna. Dia mempunyai akal, dia mempunyai ide. Arjuna dipintain syarat, cuman bukan syarat uang, bukan syarat barang, tapi Arjuna harus ngikut sayembara suruh mendapatkan Sri Kandi. Biar Sri Kandi bisa didapetin sama Residorna, syarat ketentuannya Arjuna harus mengikuti sayembara Adanya di Cempala Reja. Anak boleh masuk Pendepokan Randu Sokalima, cuman anak harus ngikutin yang namanya sayembara yang ada di negara Cempala Reja. Di mana adanya negara Cempala Reja yang adanya di ujung lautan Logangga. Di dekat lautan Logangga ada namanya negara Cempala Reja. Di situ lagi ada Blabar Kawah. Sayembara yang bisa ngalahin si ganda mana bisa dapat wanita cantik namanya Sir Kandi. Oh, bukan Sir. Itu Sri Kandi. Jadi kalau anak bisa, anak boleh masuk ke Pendepokan Sokalima, boleh jadi murid. Pasti bakal jadi murid kesayangan, udah pasti. Jadi kaulah harus mengikuti sayembara yang adanya di negara Cempala Reja. Jadi kira-kira kapan? Ya kalau sekarang mah harusnya sekarang. Jangan nanya kapan-kapan, harus sekarang juga. Apa ntar malam mah pindah?
Oh jadi sekarang Kakang Semar iring aku deh. Yang namanya Kakang Semar mau bomongan, ibarat pala kemana buntut pasti ada di belakang. Ya udah pamit yang gimana, kalau Eyang mau ngikut apa enggak? Ngikut apaan segala, nyaksiin guru mah, kalau nggak nyaksiin gimana tuh? Yang namanya anak muridnya lagi lomba, yang namanya anak muridnya lagi menjalankan tugas pasti diiring sama guru. Pasti ngikut Rama Guru Sidona. Ya kalau kayak gitu cepetan dia aku bakal kecepalan aja. Udah jangan lama-lama, udah tantang aja, tantang nih yang namanya si Ganda mana nih. Ini pemanggul patinya nih, tuh. Lawan. Rama Guru di belakang. Kesian tukang gendang Rama Guru, biarin. Lantarannya orang nyari duit apaan. Siapa sampean? Ya aku Arjuna putra Panengah Pandawa. Tujuan sampean ikut sayembara boleh apa enggak? Ya namanya ikut sayembara boleh. Ya udah mendingan sekarang kita buktikan kita punya aci pengarti, kita punya pengabisa. Ya coba-coba sampean, nggak coba kenapa diri aku. Coba lawan dari belakang. Lawan nih gue. Lagu apa ama lagu kayak gitu. Jadi segala maju entar mundur mana bari ngengklek ongko. Saking kugirangnya ada kemajuan anak Eyang, ada kemajuan anak Rama. Sapa dulu gurunya tuh nong.
Siapa guru atuh? Jadi ini yang ngalahin Kakang ganda mana, Kang? Bener. Yang depan apa yang belakang? Yang depan yang belakang nggak mungkin atuh. Ya, kalau yang ini mau, saya mau. Ini mah sayembara ge buat ama, bukan buat dia. Dia menyelangin ama. Sudi, najis temenanan. Kalau dimisalkan nggak mau amit-amit, mana aki-aki udah tua begitu. Apaan yang ikut sayembara yang ono, ngapa jadi ini yang maju? Ini mah nyelangin, yang dapat mah ini. Ini nih, tuh. Udah nggak usah pakai ngengklek. Masih bisa, pengen apa? Maju, mundur. Rajin tukang gendang ini, maaf lebih digendangin. Ini nih yang bakal maju maneh, yang bakal jadi calon nganten maneh. Mau foto shot di mana, nak? Foto priwet di mana? Mau di depan kota tua apa di mana? Najis sudi temenanan, najis. Ini lagian tanya nih sama anak juga nih, gak bakalan ya mau orang buat Rama deh. Ama tanya gimana Nung, gak mau sama Sri Kandi, mau Rama. Tadi perjanjiannya di sono gimana apaan? Anak mah cuma nyelangin wong tua, yang nanti yang begini mah wong tua. Bercanda anak ini mah nih. Bercanda apa? Anak nggak mau kan sama Sri Kandi? Mau. Apaan ama yang begini? Op. Sekali lagi emak tanya, anak nggak mau kan sama Sri Kandi? Mau Rama. Kemana Rama? Mau nyari kali ama. Kakang Semar. Rombongan ini mengengklik semua. Mang Bo meleng gendangnya Mang Bo. Jadi gimana juragan? Yaitu Sri Kandi yang tadinya aku ngalahin ganda mana memang sesuai aturannya. Memang aku yang harus jadi, memang aku yang harusnya, karena aku yang menangin, aku yang dapat. Ya itu mah gimana baiknya aja. Kakang Sawar mah tebang ngedoain, anak mau ya tuh syukur, anak gak mau ya itu mah tergantung agan apaan. Anak nggak mau karena Mas Sri Kandi rupanya masih penasaran. Mau. Nggak mau kan bener? Mau Rama. Nggak mau. Mau Rama. Mau Aryuna Rama. Somal Rama dah. Arjuna ini mengengklek juga ikut. Jadi gimana? Diterima, lamaran diterima. Mari kita sama-sama menghadap wong tua. Mari sama-sama kita menghadap wong tua. Ayo Kakang Semar, mari Kang.
Mana tangannya digandeng lagi itu Sri Kandi. Mana dibawa ke kamar sama Arjuna. Nasib. Mana nongkrong Sri Kandi lagi. Gimana dah yang namanya jodoh mah susah nengan. Tidur tuh Kang Gendang kalau kayak begitu juga tuh. Waduh Del, sama-sama mari kita sama-sama berkumpul. Juragan keterima itu di sayembara ini. Ayo buruan. Gono tur jalan ka parapatan amit mundur abdi waras abdi bade parantosan sanes sejak kadano aratosna atos sayogi sanes bae kirang sono waktosna parantos duki pepejo jalan kapikul eser kupat diapona pepejo abdi mona wangsu ulah ngupak kamuanan nyagak kena sabrang salayan lebat kaca bemahante nyagak kena tur lumayan lebat ngasai ayeuna katon car hideung iraha mah kajampang deui ayeuna paturayatina sanes waktos tepat Ke Jakarta ka Senayan Allah Bandung Aceh Afrika salajengna merdeka sanes lumayan ngajungjung sakabeh bangsa estu tuhun ningali sama kama nutuan tanah sakit tuh pahaji misang pihatur abdi ulah janten Bandung mana ayeuna katona carideung iraha mah Ibu Haji Ida kacampang deui
Ayo nama jeung abdi paturayatin sanes waktos tepang deui mun penting ngaji saepi ti berang maraca surat mun penting saring kaimpi ti berang katemong liwat malakat sing jajar di pager ujang dalang Santano Wijaya kaca bea sanajan urang diajar bari damel kasayang jati gidi alun-alun kacacar madapuranana pamogi tong jantan catur nada cemar hampurana Jawa Tengah Jawa Wetan batas nama Kali Serayo ngiring ngabinga salamatan supados mulus rahayu lembatan decocongoan jalan nama pajimisan karancakalun mapa deket sesonoan daenjing orang bacau Demikian berakhirnya cerita yang berjudul Bambang Kombayana ini. Atas perhatian dan kebersamaannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kembang pinitik Pinebaran Sari, tutup lawang Sigotaka.